Bapak nggak usah berangkat, kata dia. Lah, kok begitu? Pagi Mas Bro, kita on lagi nih ya. Kamis 5 Juni jam 7.31. Masih nol ya. Dan hari ini masih ada program bonus ekstra Jabodetabek. Masih nol. Yuk, 7:30 kita berangkat. Mudah-mudahan kita dapat yang terbaik ya, yang terbaik dan cakep. Mudah-mudahan juga di Giri Sendang nggak macet parah, biar bisa lolos dari macet. Soalnya kalau nggak lewatin wilayah situ, ada seller kardus di jalan apa sih seberangnya pasar darurat tuh. Dia kalau barangnya belum ready, kita nunggu dulu 1 jam, dipotong dulu, dibentuk dulu, diinin dulu, capek deh. Jadi hindarin aja dari situ dah, soalnya dari situ males ngeladenin seller belum ready barang. Kemarin Rebo 4 Juni Rebo 4 Juni ada di Condet, jalan apa nggak kemarin ya? Batu Ampar. Ada seller tuh di Batu Ampar tuh. Seller apa tahu gue lupa, kosmetik apa seller apa tuh yang kalau ngebuang juga banyak tuh. Jadi ada drive. Nah, dapat centong Mas Bro. Ntar dulu tertanya deh. Lang laut lagi lah. Dapat kantong ke arah rumah sakit Pik. Yuk guys yuk. Aduh, di daerah Samdai lagi lah. Main kopi Indomaret ya. Jadi yang masalah condet tadi yang di Batu Ampar ada seller. Jadi ada driver ya Citayam, driver Citayam kena poin 100. Nah temennya yang mau pengen ke adminnya yang tuh dia seller, sebelum mereka berangkat ngomong dulu sama gua lah, ngadepin ke gua apa, ngajak berhadapan sama ngajak, ayo bang. Dia bilang ntar dulu, emang kenapa? Masalahnya begini bang, si pihak seller, pihak admin barang kosong, tapi orderan di pick up sama admin dan di retur juga sama admin tanpa bergerak si driver. Waduh, begitu mau bahaya, gue bilang. Jelas bahaya itu, gue bilang. Kenapa? Itu kita nggak gerak, kita posisi ngantar aja, tapi tahu di mana kita. Nah makanya kan gue bilang, bang gini deh, ingat abang kulit bukti sama masa, karena ini orang udah kena sasmi seminggu, tapi gue pernah kejadian Mas Bro, gue bilang begitu. Begini, gue dapat paket lah ke arah pulang ke Jelambar ya kan. Nah dari situ juga, dari seller yang gue bicarain sekarang nih, nah paket 3 di seller yang sama, 1 belum ready. Kata dia, bang 1 belum ready. Ya udah, kalau belum ready cancel aja dari seller, karena kan yang salah bukan saya bilang. Saya mah tinggal bawa, gue bilang. Dia nggak mau bro, dia nggak mau. Kita ngomongin seller yang sama yang anak Citayam yang kena poin cepet. Nah jadi dia nggak mau cancel. Jadi gimana? Bapak bawa aja, terus returnya di sini aja. Bapak nggak usah berangkat, kata dia. Lah, kok begitu? Nggak bisa. Kami ini kiblatnya bukan ke Anda, ke seller. Ini kita aturan Shopee. Ya kalau emang barang permainan kalian, ya kita kudu nganter dulu ke tempat penerima, alamat tujuan.
baru nggak ada, baru retur, itu yang bener. Ini buat driver nggak gerak tapi barang udah selesai direturin. Nggak bisa begitu, itu namanya bunuh diri. Udah gini aja deh, saya ikutin cara lo. Nih gue ikutin ya, nih kamera gue nyala nih, gue bilang. Padahal posisi kamera nggak gue nyalain, enggak. Karena jarang gue nyorot pemberi paket atau seller, jarang. Akhirnya ini aja. Kalau gue nanti kena masalah, karena gue yakin bakal kena masalah. Tapi yang lainnya enggak bang, jarang, nggak pernah kena apa yang lain pak. Gue nggak ngomongin yang lain, gue ngomongin gue. Ini gue bawa paket lo, gue anterin atau ngikutin sesuai keinginan lo. Tapi kalau kena nanti suspend, lo tanggung jawab. Kalau gue kena suspend 3 hari, 300 per hari gue dapet. 300 kali 3 900. Dan kalau gue kena suspend 7 hari, berarti 300 kali 7. Sanggup nggak? Ini kamera nyala, biar gue jadi bukti. Kalau lu bisa gue pegang omongannya. Ntar dulu ya, saya lapor dulu ke admin, ke dalam lah dia. Lapor dulu ke admin. Nah nongol lagi lah dia kan. Bang, tenang aja, aman kok, kata dia. Lah, kok jadi lu yang ngajarin gua bang, gue bilang. Bagaimanapun juga gua harus ngikutin prosedur Shopee. Tapi di dalam adminnya Shopee, kata dia. Nggak peduli gua. Aturan mainnya nggak begitu, SOP-nya nggak begitu mas bro, gue bilang. Jadi bagaimana, gue bilang. Kalau emang, jadi intinya dia itu nahan gua cancel. Intinya dia nahan gua cancel. Karena mungkin takut kali rating tokonya hancur, anjlok. Karena apa? Berarti nggak sekali 2 kali dia ngelakuin begini bro. Sering, dan kemarin kena anak Citayam 100 poin, libur seminggu. Nah gara-gara gua ngomong gara-gara dia ngomong, tapi yang lainnya nggak pernah kena pak. Lu jangan ngomongin yang lain, ini ngomongin gua. Orang lain gua bodo amat, gua nggak peduli, gua bilang begitu. Sekarang yang gua alamin itu sama gua, bukan orang lain. Gua ngomong sama yang bagiin paket, bagaimana, siap nggak lo? Tanggung jawab, pihak kalian tanggung jawab. Tinggal bilang iya aja, tinggal bilang iya nih, gua ikutin aturan main lo. Bagaimana? Bingung dia mas bro, takut dia, takut tanggung jawab. Cuma bilang iya doang, apa susahnya sih? Cuman ya bedanya kamera gue nyalain, pikiran dia, tapi kenyataannya nggak nyala. Jadi mas bro, lain kali kalau ketemu seller begitu yang nakal, disuruh orderan mulai, tapi disuruh retur, tapi kita nggak bergerak, jangan mau. Tuh. Jangan mau ya, karena bahaya mas bro, bisa jadi bencana. Karena kita tergiur, iya juga ya, gua kelarin tapi pihak seller tahu salah itu, tepat dan mau dengerin orang kayak gitu. Gak demen gua kayak begitu. Sekali lagi gue ngingetin, kalau bisa, kalau nemu trouble kayak gini, cancel aja. Cancel dengan alasan sejujurnya, barang belum ready atau barang kosong, udah gitu aja. Jangan dikurangin, jangan dilebihin. Nah, apa adanya aja. Kita udah mau nyampe nih. Kasian lah tuh anak Citayam, jujur kasian. Kemarin gue pengen ikut, tapi kebetulan gue lagi nggak ngonten. Nah kebetulan juga gue lagi bawa kebetulan dapat juga, tapi ngaku dulu 5 menit dapat orderan 66.000 ke arah Rawalumbu pada saat itu. Jadi gue nggak bisa ikut, padahal gue pengen banget untuk ikut biar gue rekam dia walaupun pakai HP kamera gue yang jelek ini. Nah kita nyampe. Foodnya udah kita ambil mas bro ya, kita tinggal berangkat aja nih ke rumah sakit Pik. Jadi pengantaran kita ini ke arah rumah sakit Pik ya mas bro. Jadi soal yang tadi masalah anak Citayam, dimanapun ketemu kasus kayak begini, trouble kayak begini,
Kalau bisa, saran saya mendingan cancel aja. Karena apa? Kalau kita ikutin nganter barang ke lokasi penerima dan kita antar lagi ke seller, jatuhnya retur, nyenakin retur lagi, nyenakin seller Mas Bro, karena itu permainan dia. Sengaja itu orderan dia itu. Makanya gue bingung. Masih ada aja orang main kayak gitu. Otak gue itu seller bermain itu dia. Jadi jangan cepet mengiyakan aja lah. Kalau lebih baik sih saran gua mendingan di cancel dengan alasan keadaan, dengan alasan barang tidak ready. Kalau usah dikurang, kalau usah dilebih, dimanapun ketemu seller kayak begitu, cancel aja. Kasihan ntar elunya Mas Bro, cuman gara-gara terhipnotis omongan seller, elunya nanti yang kena berabe. Sayangin akun aja lah. Itu sih saran gua, karena sempet dulu gua nggak tergoda. Kalau tergoda mungkin gua sama kayak kasusnya anak Citayam di seller yang sama, ini bisa kena cepet boy. Cuman kan yang baru naik ke permukaan baru kemarin doang saya lihat, belum yang lain. Ya mudah-mudahan kita para pejuang keluarga yang nyari nafkah di jalan, semoga kita baik-baik aja lah, jauh dari musibah, jauh dari segala macam hal-hal buruk. Amin, amin, amin. Makanan yang ke rumah sakit PIK udah diantar ya Mas Bro. Aduh, mudah-mudahan jangan masuk ini dah. Sampai soalnya ini wilayah PIK nih, rumah sakit. Buru-buru kabur. Dapat Mas Bro 5 paket 89.000. Pickup pertama itu di Elang Laut 1. Elang Laut 1 di seller pertama 3 barang. 4 barang. Di pickupan yang kelima itu ada di Jelambar Barat. Jadi tujuannya itu ke Tanjung Duren, Kemanggisan, Pejompongan, sama Cilandak dan Cawang. Atau terakhirnya di Cawang apa di Cilandak, kita lihat ntar ya. Yuk pick up, yuk berangkat. Jangan lama-lama Mas Bro. Akhirnya dari rumah sakit PIK lolos juga, lolos dari Samdai. Di Samdai banyak ini berkeliaran ini jam segini nih. Jadi ini di Elang Laut 1 Blok S1 nomor 51. Bayar lagi ya aja parkir dah.